Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Shadaqallahu al-'azim. Tsumma amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Qiya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Allah lah yang membuat hati kita ini nyaman untuk berada di masjid, dan Allah lah yang menggerakkan tubuh kita, ruh kita untuk duduk sejenak mendengarkan kajian makhluk termulia di atas muka bumi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselawat dan kita ucapkan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Qiya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa Al-Qiya TV PLN, yang mudah-mudahan selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian yang diamanahkan kepada saya tentang sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sore yang mulia ini saya akan menyampaikan periode dakwah secara terang-terangan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, turun firman Allah yang itu adalah bentuk perintah kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Allah menyampaikan, "Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin." Fasda', sampaikan, bima tu'mar, apa saja yang diperintahkan kepadamu, wa a'rid 'anil musyrikin, dan hadapi orang-orang yang musyrik. Ayat ini menunjukkan perintah dakwah secara terang-terangan setelah sebelumnya dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Selama 3 tahun sekitar kurang lebih 40 orang yang masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Namun ayat ini menunjukkan perintah untuk dakwah secara terang-terangan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini perintah maka harus dilakukan. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada kita salat, puasa, zakat, haji, wajib enggak dilakukan? Wajib, karena ini perintah. Ini yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ketika Allah perintahkan, apapun kondisi yang akan dihadapi, karena ini perintah Allah, lakukan. Berat, Pak. Saya bayangkan kondisi saya yang diperintahkan untuk mengajak orang kebaikan ataupun mengajak orang masuk Islam di area yang tidak ada orang Islam di situ. Sutrisno, engkau turun di sini ya, terangkan tentang Islam di sini. Berat atau ringan? Area semuanya mungkin ada 10.000 orang seumpama. Turun di sini, saya kasih waktu selama 3 tahun untuk engkau berdakwah di sini sendiri. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus dilakukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari tempat yang agak tinggi, yang dari tempat itu semua orang bisa melihat. Maka tempat itu adalah Bukit Sofa.
Rasulullah naik di tempat itu dengan penuh yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh keberanian dan penuh keyakinan akan apa yang akan disampaikan ini adalah benar. Sendiri Rasulullah SAW kalau tidak pede Pak, susah. Mau naik bukit Sofa itu udah meretek dulu kaki ini ya, mungkin sudah gemetar kaki ini. Kenapa? Tidak ada keberanian. Nabi Muhammad SAW, ini perintah Allah, harus saya lakukan. Maka Rasulullah SAW naik ke bukit Sofa, yang di situ bisa dilihat banyak orang. Rasulullah kemudian memanggil setiap kabilah per kabilah. Ya Bani Hashim, Ya Bani Muttalib, Ya Bani Adi, Ya Bani Fihr. Disebut oleh Rasulullah SAW setiap kabilah-kabilah ini. Siapa yang tidak hadir dari pimpinan kabilah, maka utusan yang datang. Subhanallah, dengan penuh yakin. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Seseorang jika melakukan perintah Allah, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Walaupun dia akan menghadapi cobaan pasti, namun yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan. Rasulullah naik di Sofa belum memanggil. Berdatang orang dari kabilah-kabilah yang ada di Quraisy dan juga sebagian Arab. Saat itu Rasulullah SAW menyampaikan dengan ungkapan yang ini boleh dikatakan kata-kata yang ingin mengetahui bagaimana sikap orang-orang yang hadir terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak langsung menyampaikan misi, enggak. Tapi dilihat dulu kira-kira orang yang hadir ini ada kesesuaian dengan saya atau tidak. Kira-kira mereka ini apa yang akan saya sampaikan itu nanti percaya atau tidak. Maka Rasulullah SAW memulai. Ara'aitum, bagaimana menurut kalian? Kalau saya beritahu di belakang bukit ini ada pasukan kuda yang akan menyerang kalian. Bukit belakangnya kelihatan nggak? Jika ada pasukan kuda, nggak kelihatan bukit, kecuali bukitnya rendah. Ya, gunung, kecuali gunung Sailam atau nampak. Ya, karena tidak ada gunungnya. Rasulullah menyampaikan seperti itu untuk melihat bagaimana sikap mereka terhadap apa yang akan disampaikan Rasulullah. Bagaimana menurut kalian jika saya beritahu di balik bukit ini ada pasukan kuda yang akan menyerang kalian? Akuntum musaddiqiyya, apakah kamu sekalian percaya dengan saya? Subhanallah, tak ada satupun yang menjawab kecuali jawabannya adalah seperti yang akan saya sampaikan. Ma jarrabna 'alaika illa sidqa. Kami tidak mendapatkan engkau kecuali engkau bersikap jujur, berkata jujur, berbuat jujur. Dan unik memang tempat ini duduk ya Pak ya, nggak ada kertas untuk dipegang ya, ataupun buku. Kalau buku dipegang bisa berat rasanya selama setengah jam. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah beri taufik saya untuk bisa menyampaikan sesuai dengan apa yang saya baca. Ma jarrabna 'alaika illa sidqa. Kami tidak pernah mendapatkan engkau mengatakan kecuali jujur. Sudah nih kan? Berarti para hadirin ini percaya apa yang akan disampaikan Rasulullah SAW. Sesuatu yang tidak nampak saja kalau Rasulullah sampaikan mereka percaya. Oke, masuklah kemudian. Inni Rasulullah. Saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa inni nadhirun lakum baina yadayya 'adzabun alim. Dan saya peringatkan kepada kamu sekalian akan ada siksaan yang pedih bagi yang tidak mempercayai, bagi yang berlaku maksiat, bagi yang berbuat dosa. Hal ini dilihat gak oleh seseorang ataupun yang ada di hadapan itu bahwa akan ada siksaan yang pedih, kata Rasulullah. Kalaulah pada ungkapan pertama mereka percaya, harusnya pada ungkapan yang kedua ini mereka percaya, karena mereka menyatakan kami tidak pernah menemukan engkau kecuali engkau jujur. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka saling berbicara, saling lihat melihat dan saling berbicara. Di saat itu ada sosok tokoh masyarakat ketika itu.
punya kedudukan tinggi di sosial Quraisy. Maka dia pun berbicara, dan orang ini namanya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, yang kita kenal dengan Abu Lahab. Dia katakan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa tadi saya sebut Abdul Uzza bin Abdul Muttalib? Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Artinya Abu Lahab ini adalah paman kandung, enggak jauh, paman kandung, orang terdekat. Kata-kata yang menyakitkan kalau datang dari orang terdekat dari kita, teman terdekat dari kita, perih rasanya di hati. Sakitnya itu di sini, Pak. Kalau orang yang terdekat, ini paman kandung, harusnya kan menolong. Kalau tidak, jangan bencilah. Ternyata justru orang yang terdekat, yang dia harapkan paman ini menjadi penolong, minimal tidak membencinya, justru dia yang berkata dan menyampaikan secara terang-terangan di hadapan Nabi besar Muhammad SAW. Apa katanya? Abu Lahab menyampaikan dengan tegas, Tabban laka sa'iral ayyam alihada jama'tan. Tabban laka, celakalah engkau. Kira-kira ucapan celakalah engkau itu cukup enggak? Bagi Abu Lahab enggak cukup. Maka ditambah sa'irul ayyam, sepanjang hari. Kalau dia mengatakan celakalah engkau, sebenarnya celaka udah cukup kan? Namun memang karena benci ini bertambah sifatnya, sepanjang hari engkau celaka. Hanya untuk ini saja engkau kumpulkan. Sebelumnya engkau datang ke rumah, engkau sampaikan ke keluarga, ini udah gak sabar nampaknya Abu Lahab ini. Maka Abu Lahab mengatakan, Tabban laka aliyah asairul ayyam alihada jama'tana. Celaka engkau Muhammad, sepanjang hari hanya untuk ini saja engkau kumpulkan kami di sini. Bapak Ibu yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, sikap yang diambil oleh Nabi Muhammad sebagaimana juga sikap yang hendaknya kita ambil. Udah gak usah balas. Bisa gak Rasulullah SAW membalas dengan jawaban? Bisa. Namun dalam Islam gak usah. Kawan tulah jelas gak jelasnya. Kenapa harus dijawab? Betul gak Pak? Ada orang yang sudah jelas di masyarakat, dia tak jelas. Jelas tak jelas dia. Nah, gimana itu? Sudah jangan dijawab. Ada orang munafik, udah jelas, udah tahu kita dia munafik, nggak usah disebar-sebarin lagi, karena udah munafik, udah jelas, status dia sudah jelas. Begitu ketika terjadi perang Badar, perang Uhud, 300 orang dari 1000 mengundurkan diri. Di antara sahabat mengatakan, kita apakan nih orang-orang ini? Kita bunuh. Pendapatnya nggak usah, nggak usah kita bunuh, kita biarkan saja. Allah turunkan. Ngapain kalian sekalian memikirkan orang-orang munafik itu, yang Allah Subhanahu wa taala telah membuat mereka itu melakukan seperti itu karena apa yang mereka lakukan. Karena orang munafik bisa jadi Allah jadikan dia seperti itu karena amal perbuatannya yang telah dia perbuat, sehingga puncaknya dia jadi munafik. Udah jangan pikirkan. Nah, ini jelas Bapak Ibu ya. Rasulullah SAW tak menjawab karena sudah jelas statusnya Abu Lahab ini punya tingkat sosial tinggi di Quraisy, terkemuka. Terkadang seseorang sombong itu bisa disebabkan karena posisi dia ataupun strata sosialnya. Dia punya jabatan, bisa jadi dengan jabatan ini dia sombong, ya. Dia punya harta, bisa jadi dengan harta ini dia sombong. Satu lagi, bisa jadi dengan ilmunya itu dia sombong. Wal iyadu billah. Jadi siapa saja di antara kita ini bisa terkena sebab yang membuat sombong. Berkulit hitam, sombong ya. Ada nggak Pak yang berkulit hitam sombong? Sepertinya enggak ya. Tapi yang berkulit putih bisa jadi. Yang punya hidung lebih, mancung maksudnya, bukan lebih tua gitu, mancung. Bisa jadi dengan hidungnya dia sombong. Maka Abu Lahab kenapa dia mampu dan berani untuk mengatakan demikian? Karena status dia di kalangan Quraisy itu adalah terkemuka.
Sehingga dengan begitu dia berani untuk mengatakan. Allah Subhanahu wa taala turunkan jawaban. Dan ini pelajaran yang luar biasa bagi kita ketika sosok Nabi Muhammad SAW yang dihina, yang dicela, yang menjawabnya langsung Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita di atas muka bumi ini, Allah ada yang mencela, Nabi Muhammad ada yang mencela, Al-Quran ada yang mencela, lalu kita diam, bagi Allah Subhanahu wa taala justru kita yang memerlukan untuk membela, maka Allah akan membela. Maka turun salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran, nomor surat 111 yang kita kenal dengan surat Al-Lahab. Abu Lahab mengungkapkan kepada Nabi Muhammad, tabban laka. Satu kali, tabban laka. Kita lihat jawaban Allah Subhanahu wa taala dan pembelaan terhadap Rasulullah. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Dua kalimat. Satu kali dia mencela, dibalas Allah Subhanahu wa taala dua kali. Celakalah tangan Abu Lahab dan celakalah dua kali. Karena yang dicela adalah Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya lanjutkan ayat ini, kenapa ya di dalam Al-Quran itu disebut Abu Lahab? Padahal Abu Jahal tak lebih sedikit untuk melakukan keburukan terhadap Nabi besar Muhammad SAW. Betul nggak Pak? Abu Jahal, siapa yang tak kenal dengan Abu Jahal? Ini kita belum jumpa aja, kita tak kenal, kita kenal tapi tak jumpa. Nah, kita tahu lah ya. Abu Jahal tak lebih sedikit perbuatan buruknya terhadap Nabi Muhammad SAW, namun tak disebut di dalam Al-Quran. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Justru yang disebut Abu Lahab. Kenapa? Saya mengambil pelajaran begini. Pertama, ketika orang-orang tidak berani, maka dia berani, namun keberaniannya ini untuk menjawab Nabi besar Muhammad SAW, untuk mencela Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dia membuat orang-orang lain berani untuk mencela Nabi Muhammad SAW. Itu dia yang bahaya. Ketika orang-orang tidak berani mengungkapkan, lalu ada sosok yang berani mengungkapkan, sehingga dengan keberanian seseorang ini yang lain jadi ikut, maka itu yang berbahaya. Betul nggak Pak? Istilah jadi pemimpin ataupun ketua kelompok penjahat lah istilah. Yang lain pada takut, tahu ada yang berani, jadi berani dia. Seseorang takut berbuat maksiat, tahu ada yang berani, akhirnya berani. Seseorang tidak berani mendirikan sesuatu tempat yang di situ tempat maksiat karena ada yang berani, muncul yang lainnya, 1, 2, 3, 4, 5. Maka orang yang pertama ini musibah. Orang lain melakukannya atas dasar keberanian orang yang pertama ini, maka setiap maksiat itu bisa jadi, saya selalu mengatakan bisa jadi kembali dosanya itu kepada pelaku pertama. Maka kenapa Allah sebut Abu Lahab di dalam ayat Al-Quran ini? Karena Abu Lahab membuat orang-orang berani untuk melawan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah tak menjawab. Setelah Abu Lahab menyampaikan seperti itu, Allah turunkan tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna hartanya dan tidaklah berguna apa yang dia dapat dari usahanya. Kenapa? Ya, tangan itu bisa kita artikan sebagai kekuasaan. Celakalah kekuasaan bila kekuasaan itu melawan apa yang diajak oleh Nabi besar Muhammad SAW. Celakalah harta dan setiap apa yang dihasilkan dari usaha, jika harta dan apa saja yang dihasilkan dari usaha itu menjadi sebab untuk menghadang dakwah Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad kan sudah tidak ada sekarang, namun pembawa risalah Nabi Muhammad SAW terus nanti sampai kiamat. Jika ada orang dengan kekuasaan, dengan hartanya, dengan apa yang dihasilkan untuk menghadang ulama pembawa risalah Rasulullah, maka saya mungkin boleh katakan celaka. Tambah satu lagi, istri Abu Lahab, cilaku itu.
Jadi sekali menyebut celaka kepada Nabi Muhammad SAW, Allah cabut semua yang dimiliki oleh Abu Lahab celaka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hammalatal hatab, dan istrinya, berarti istrinya ini termasuk mendukung apa yang dilakukan oleh suaminya. Apa yang dilakukan oleh suaminya jahat kepada Nabi Muhammad SAW. Istrinya ini Pak, pernah suatu ketika Rasulullah SAW duduk di samping Abu Bakar radhiyallahu anhu, duduk dia cari, ya, istri Abu Lahab ini datang dengan membawa semacam alat pukul lah. Untuk apa? Untuk memukul, namanya juga alat pukul. Untuk memukul Nabi Muhammad SAW. Datang dia mendekati Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad berada di samping. Wahai Abu Bakar, apakah engkau melihat orang yang mengatakan tabat lana bila abi watab? Ini ada turun ayat untuk suami saya dan untuk saya juga. Engkau lihat enggak orangnya? Mana orangnya? Abu Bakar kan dia. Nabi Muhammad ada di samping saya. Kenapa dia tidak melihat? Maka istrinya ini pergi. Istri Abu Lahab maksud saya, meninggalkan Abu Bakar dan Rasulullah yang tidak dia lihat, sambil bergumam dan mencela. Mudzammam itu artinya orang yang dicela. Jadi dia menyebut Nabi Muhammad itu mudzammam, abaina, orang yang dicela, kami abaikan semua ajakannya. Abu Bakar kemudian menanya kepada Nabi Muhammad SAW ketika istri Abu Lahab ini pergi, ya Rasulullah, bukankah engkau berada di sampingku? Kenapa itu kawan tak lihat? Bukan kawan berarti. Kenapa itu istri Abu Lahab tidak lihat? Dijawab oleh Rasulullah SAW, qad akhadallahu basaraha anni. Allah telah mencabut pandangannya dari melihat saya karena keinginan buruk ingin memukul Nabi Muhammad SAW. Ini yang saya sebut, menyampaikan kebenaran dalam kondisi apapun. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jaga. Dan Nabi Muhammad SAW dijaga. Dan kenapa dia katakan muzammam ya Rasulullah? Dan dia teriak-teriak, dia bergumam muzammam, engkau dicela. Biarkan saja. Kan yang disebut itu muzammam, bukan Muhammad. Saya kan Muhammad. Yang diteriak-teriakan itu adalah muzammam. Jadi salah orang dia, salah alamat. Nabi Muhammad yaitu orang yang dipuji. Bapak Ibu sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan wal iyadu billah, harta, kekuasaan, wal iyadu billah, keluarga bisa jadi dicela jikalau keluarga ini membantu keburukan atas apa yang dilakukan oleh suaminya. Rasulullah turun dan Rasulullah menyampaikan qul la ilaha illallah tuflihu, qul la ilaha illallah tamlikul arab wal ajab, yang artinya Rasulullah turun itu di kalangan orang-orang banyak. Tuh bayangkan Pak, keberanian Nabi kita Muhammad SAW. Tahu-tahu nanti ada yang mukul, bisa nggak? Bisa aja. Tapi yakin Allah Subhanahu wa taala menjaga. Yang saya sampaikan ini adalah apa yang disampaikan oleh Allah kepada saya untuk saya sampaikan. Maka yakin Allah akan menjaga. Nah, sedikit saya mengambil pelajaran dari sini. Ketika istri Nabi Ibrahim jawab, ada Hajar, ada Sarah, gitu ya. Suatu ketika istri Nabi Ibrahim alaihissalam Hajar dibawa oleh Nabi Ibrahim ke yang Ka'bah sekarang ini, di kawasan padang pasir, tidak ada pohon, tidak ada air. Lalu ditanya oleh istri Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar bersama anaknya Ismail. Ditanya oleh istri Hajar ketika Ibrahim meninggalkan, Allahu amaraka hadza, apakah Allah yang memerintahkan kau meninggalkan kami di sini? Tak ada pohon Pak, tak ada air. Istri dan anak ditinggalkan. Seorang ibu, nah ini hari ibu ya, tanggal 22 Desember ini ya. Seorang ibu dengan anaknya ditinggal. Maka pertanyaan Siti Hajar ini mengandung keyakinan akan pertolongan Allah. Maka pertanyaan begini, Allahu amaraka hadza, apakah Allah yang memerintahkan engkau melakukan ini? Nabi Ibrahim dia tak menjawab. Bayangkanlah kalau ada ibu ditinggalkan di satu tempat, tak ada pohon, tak ada air. Apakah Allah yang memerintahkan engkau meninggalkan kami di sini? Kayak berat juga ya. Tidak dijawab. Tanya lagi, apakah Allah yang memerintahkan engkau melakukan ini? Tak dijawab. Apakah Allah yang memerintahkan engkau melakukan ini? Akhirnya dijawab, ya. Lalu Nabi Ibrahim berjalan dan Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku meninggalkan keluargaku di tempat yang tidak ada pohon, yang tidak ada air.
Sampaikan ke Allah SWT. Karena itu perintah Allah. Maka Siti Hajar, karena jawaban daripada Nabi Ibrahim itu adalah perintah Allah, dia tinggalkan Siti Hajar dan istri anaknya. Maka Siti Hajar dengan penuh keyakinan kepada Allah, dia katakan, idzan lan yudayyi'ana Allah. Kalau begitu sekali-kali Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Bapak Ibu, kita ambil pelajaran. Ketika kita mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu kerja kita seperti sekarang ini, zuhur, asar. Apakah kita mendatangi masjid atau tidak untuk melaksanakan sholat? Sholat perintah Allah, pekerjaan perintah Allah juga, Ustaz. Iya, kita kan dituntut untuk bekerja, betul ya? Tapi ada prioritas di situ. Saat ada panggilan Allah Subhanahu wa taala, di panggilan sholat, soalnya ada panggilan sholat, ada panggilan haji, ada panggilan masuk kuburan, mati. Ini baru panggilan azan. Kita dalam pekerjaan. Nah, mana ini kira-kira? Kembali kepada ayat yang kedua tadi. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Harta, usaha yang itu merupakan kepentingan kita didahulukan demi agama, bahaya. Jadi saya introspeksi diri, mengevaluasi diri saya sendiri dan kita semua. Terkadang hal ini terkadangnya banyak mungkin ya, waliyahulillah. Terkadang kita lebih mendahulukan apa yang ada di hadapan kita pekerjaan, sementara panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala bukan kita abaikan, hanya kita lalai saja. Kita undurkan nantilah, ditanggung di pekerjaannya. Sholat itu masih ada waktunya. Sholat masih ada waktunya, betul. Tapi nyawa kita tidak tahu kapan dicabutnya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah turun dan menyampaikan, "Qul la ilaha illallah tuflihu, qul la ilaha illallah tamlikul araba wal ajam." Katakan la ilaha illallah, kalian akan dimenangkan, kalian akan beruntung. Ada ulama mengatakan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini adalah kata-kata positif. Rasulullah tidak mengatakan la ilaha illallah kamu masuk neraka kau. Enggak begitu. Tapi Rasulullah katakan qul la ilaha illallah tuflihu. Qul la ilaha illallah tamlikul araba wal ajam. Katakan la ilaha illallah, engkau akan menang, engkau akan beruntung. Katakan la ilaha illallah, kalian ini akan memiliki dan menguasai Arab dan Asing. Kata-kata ini baik tidak, Pak? Baik. Dan ini disebut dengan tabsyir, berita gembira. Jangan belum apa-apa masuk neraka kau nanti. Jangan belum apa-apa yang kau lakukan tidak sesuai masuk neraka kau nanti. Saya membandingkan, Pak, orang yang jelas-jelas mohon maaf kafir itu ketika mati apa harapannya? Harapannya baik semua, masuk surga ini, dijaga oleh Allah. Kita masih hidup beribadah dikatakan kafir. Wal'iyadu billah. Maka Rasulullah sampaikan kata-kata yang baik, sampaikan kata-kata yang baik. Abu Lahab sudah mulai gelisah, Abu Jahal sudah mulai gelisah. Kegelisahan ini membuat mereka untuk menyusun strategi bagaimana menghadang Nabi besar Muhammad SAW. Setiap Nabi Muhammad SAW menyampaikan kebaikan, Abu Lahab belakangnya bohong tuh, penipu itu, bohong tuh, penipu itu. Di mana Nabi mau menyampaikan kebaikan, di belakang itu Abu Lahab, bohong itu, mana ada itu, nah, gitu. Maka mulailah usaha daripada kaum kafir Quraisy untuk menghadang dakwah Nabi besar Muhammad SAW. Saya lihat waktu sudah setengah jam. Sementara yang akan saya sampaikan ini bisa setengah jam juga. Apakah kita lanjutkan atau kita teruskan di tahun yang berbeda? Terserah jamaah. Lanjutkan nanti. Gimana, Pak? Tahun depan aja. Insyaallah tahun 2022 banyak pelajaran yang kita ambil dari sikap berani Rasulullah SAW melakukan perintah Allah, karena yakin seseorang yang melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala Allah akan jaga. Salat adalah perintah Allah, puasa, zakat, haji adalah perintah Allah, memuliakan orang tua adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu birrul walidain. Maka yakinlah orang yang melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala akan bahagia di dunia dan di akhirat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kurang dan kesalahan, hanya kepada Allah kita semua minta ampunan. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.